Ya, kedalaman Danau Tiberias ini hanya 45 meter. Kedalamannya dari permukaan sampai ke dasar hanya 45 meter. Kaum muslimin yang kami muliakan, beberapa tahun yang lalu Danau Tiberias ini telah menyusut 16 meter. Telah berkurang dari permukaan susut ke bawah 16 meter. Hari ini Danau Tiberias dasar-dasarnya sudah memperlihatkan ujungnya semacam pulau. Masya Allah, coba buka YouTube, searching Danau Tiberias, kondisi terkini, keadaan terkini. Subhanallah, pertanda apa ini? Makanya para ulama ketika diberitakan perkembangan Danau Tiberias, menangislah mereka. Apa kata mereka? Hadza zamanu khurujud dajjal. Inilah dia zaman kita. Di zaman kita Dajjal akan keluar. La haula wala quwwata illa billah. Zaman Anda, zaman saya, zaman kita, Dajjal akan keluar. Masya Allah. Tidak ada orang sehebat apapun imannya, kalau berjumpa dengan Dajjal pasti akan takluk dan menyembah Dajjal. Tidak ada orang yang paling kuat imannya, seberapapun kuat imannya, bila jumpa dengan Dajjal ini, kata Rasulullah, pasti akan menyembah Dajjal. Saking kuatnya, saking hebatnya Dajjal ini. Dan sekarang ciri terbesar tanda keluarnya ternyata sudah terjadi. Tunggulah beberapa waktu ke depan, insyaallah tidak lama petaka terbesar alam semesta akan terjadi. Makhluk yang paling menakutkan ini akan lepas, Dajjal. Hadza zaman khurujid Dajjal. Inilah zaman Dajjal itu akan keluar. Alhamdulillah si Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, ya. Kemudian habis orang Yahudi setelah itu seluruhnya. Tidak ada lagi Yahudi di muka bumi, tidak lagi Zionis. Kejahatan-kejahatan yang selama ini menghitami dunia ini dengan kejahatan Zionis, Israel, Yahudi, sudah tidak ada sama sekali. Dan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen diajak oleh Nabi Isa, halummu ilal Islam. Marilah kalian, kemarilah, masuklah ke dalam agama yang murni dari langit, yaitu Islam. Maka berbondong-bondonglah orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani masuk ke dalam Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Manusia nanti akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Lalu hilanglah agama Kristen, agama Nasrani di muka bumi ini. Yahudi tidak ada, Nasrani habis. Nah, setelah itu terjadilah tanda besar kiamat yang ketiga, yaitu lepasnya bangsa yang paling kejam di alam ini, di bumi ini, yang pernah dikurung oleh Zulkarnain. Allah ceritakan dalam surah Al-Anbiya, bangsa apa namanya? Gog and Magog, Ya'juj dan Ma'juj, ya. Lepaslah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini bangsa manusia yang sangat cinta perang, tak punya hati, tak punya perasaan. Selain kelompok mereka, siapapun manusia yang mereka temukan pasti mereka bunuh, dan tidak ada yang mampu mengalahkan mereka. Yang mampu mengalahkan mereka pada masa itu hanyalah Zulkarnain dengan bala tentaranya. Ketika mereka dikurung, di dalam Al-Quran diceritakan hanya ketika akhir zaman saja nanti bangsa ini akan lepas, bila Allah telah mengizinkan dan waktunya tiba. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ketahuilah jumlah bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini saat mereka lepas, seluruh jazirah Arab dan daratan gurun Sahara yang ada di Arab seluruhnya akan tertutupi oleh jumlah mereka. Sejauh mata memandang hanya mereka semua, alangkah banyaknya jumlahnya. Maka kata Allah kepada Nabi Isa, wahai hambaku Isa, tidak seorang pun di bumi ini yang sanggup melawan Ya'juj dan Ma'juj, termasuk Nabi Isa, Imam Mahdi, orang beriman tak mampu. Maka terkepunglah Nabi Isa, dikepung oleh Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka ada di Bukit Tursina. Nabi Isa akhirnya angkat doa, ya Allah, ya Rabb,
engkau yang mampu menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj ini. Hancurkanlah mereka dengan kekuatanmu. Maka Allah hancurkan Ya'juj dan Ma'juj dengan ulat. Entah dari mana datangnya ulat itu, memakan seluruh tubuh mereka serentak. Satu bumi Ya'juj dan Ma'juj itu mati. Sementara sebelum itu terjadi, tidak sedikit manusia yang mereka temui, mereka bunuh. Hewan ternak yang mereka temui, mereka bantai, mereka makan. Sungai-sungai dan danau yang mereka dapati, mereka minum airnya karena sudah lama terkurung dan mereka haus serta lapar. Lah kaum muslimin, matilah seluruh Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang bertanya, Ustaz, di manakah tempat Ya'juj dan Ma'juj sekarang? Ada yang bertanya? Mau tahu? Di manakah Ya'juj dan Ma'juj sekarang? Mau tahu? Maka jawabannya adalah entah. Saya tidak tahu, sungguh. Selama tidak ada dalilnya, saya tidak berani mengada-ada dan tidak berani mengarang-arang. Hanya mereka tersembunyi, Allah yang menggaibkan mereka dari pandangan dan temuan manusia. Tapi mereka hari ini beranak pinak dan terus beranak pinak macam kelinci. Beranak terus, beranak terus, beranak terus. Ketika mereka lepas, ternyata mereka jumlahnya sanggup menutupi seluruh jazirah Arab. Kaum muslimin yang kami muliakan, setelah mereka mati seluruhnya, bumi ini pun dipenuhi oleh bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa kembali mengangkat tangan tinggi-tinggi ke langit dan berdoa lagi, Ya Allah, Ya Allah, bagaimana kami akan hidup sementara bangkai-bangkai ini menutupi permukaan bumimu? Mohon ya Rabb, kami bersihkanlah dari bangkai-bangkai ini dengan caramu. Maka kata Rasulullah, Allah pun mengutus burung-burung yang sangat banyak, besar. Satu ekor burung itu besar, lehernya besar, lehernya dan bentuk lehernya mirip dengan leher onta kalian. Dapat terbayang tidak? Lehernya saja macam itu besarnya. Maka bagaimana bentuk bodinya, sayapnya? Dan di mana burung itu sekarang? Kata Rasulullah, saking banyaknya burung tersebut sampai-sampai langit menjadi hitam. Cahaya matahari tidak tembus karena banyaknya jumlah mereka, dan mereka turun menukik ke bumi. Lalu mengangkat satu persatu daripada bangkai Ya'juj dan Ma'juj di bawah. Di mana burung itu sekarang? Jawabannya entah. Kemana dia bawa pergi bangkai-bangkai ini? Lagi-lagi jawaban yang paling ilmiah adalah entah. Bukan urusan kita, dan jangan sibuk memikirkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Maka bersihlah bangkai-bangkai. Tapi sisa-sisa ulat, daging-daging yang berjatuhan masih banyak di mana-mana dan bau bangkai yang busuk. Nabi Isa berdoa lagi terakhir, Ya Rabb, mohon bersihkanlah bumimu. Maka Allah pun menurunkan hujan yang lebat selama 3 hari berturut-turut. Akhirnya bumi ini kembali menjadi clean. Selesai tanda besar kiamat yang ketiga, masuk tanda kiamat yang keempat. Ini adalah tanda kiamat yang keempat. Apa itu? Manusia di bumi ini memasuki masa-masa aman. Macam mana amannya? Tidak ada perang sama sekali. Sementara sekarang tingkat peperangan yang terjadi di bumi ini sudah meningkat tajam, khususnya di Timur Tengah. Dan sekarang semakin memanas dan meluas. Pasti tidak akan lama lagi peperangan itu akan menutupi seluruh permukaan bumi. Kita sedang mendekati perang dunia terakhir. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, masa-masa aman ini tidak ada perang, tidak ada perang. Betul-betul aman. Kata Rasulullah SAW, ini adalah masa khilafah Islamiyah yang terakhir. Saking amannya, manusia yang hidup pada masa itu, harimau, singa tidak akan menerkam anak kecil walaupun sendirian. Serigala tidak akan memangsa dan memakan domba yang terpisah dari rombongan. Ular gurun Sahara yang paling mematikan saat bertemu dengan anak bayi manusia tidak akan menggigitnya sedikit pun.
seorang wanita, seorang diri berjalan kaki dari Hadramaut, Yaman menuju ke Makkah Al-Mukarramah di Saudi Arabia. Seorang diri berjalan siang dan malam tanpa mahram, dia aman. Melaksanakan haji, seorang diri aman. Pulang seorang diri siang malam perjalanan kaki pulang, aman, tidak ada yang mengganggu. Begitu amannya. Dan manusia saat itu subur makmur, kaya raya, sejahtera, emas betul-betul sangat banyak. Rakyat boleh mengambil emas seberapa mereka mau. Bahkan kata Rasulullah, saking banyaknya emas pada hari itu, pada masa itu, akan ada di antara kalian yang membawakan emas, bawakan emas dalam jumlah yang cukup banyak di telapak tangannya dan diantarkan kepada tetangganya. Pak, terimalah ini hadiah emas dari saya. Apa jawaban tetangga? Waduh Pak, terima kasih banyak. Saya di belakang ada 3 karung emas, mau diapakan? Banyak sekali kekayaan pada hari itu, melimpah ruah. Subhanallah, ini adalah masa-masa aman. Dan pada masa-masa ini kata Nabi, jumlah laki-laki 1 berbanding 50 jumlah wanita. Pernah dengar tidak? Tidak akan terjadi kiamat sampai jumlah laki-laki dibandingkan jumlah wanita 1 berbanding 50. Pernah dengar hadisnya? Maka itu terjadi pada masa-masa ini. 1 orang laki-laki, 50 orang wanita. Loh, kemana perginya laki-laki? Kita akan jelaskan sebentar lagi di sini, insyaallah taala. Di masa-masa aman ini yang menjadi khalifah adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi. Dan di masa inilah Imam Mahdi meninggal dunia. Nabi Isa juga meninggal dunia. Nabi Isa juga meninggal dunia. Pemerintahan selanjutnya dilanjutkan oleh Al-Qahtani, kata Rasulullah. Al-Qahtani. Qahtani ini sama baiknya dengan Al-Mahdi, sama pintarnya, sama solehnya, sama alimnya, sama bijaksananya. Tapi kaum muslimin, masa yang kelima ini ternyata tidak lama. Nabi mengatakan antara 7 atau 8 atau 9 tahun saja masa ini pun berakhir. Jangan pikir lama ya. Hanya 7 atau 8 atau 9 tahun. Selesai sudah masa-masa aman. Pada masa ini terjadi tanda besar kiamat berikutnya, yakni tanda besar kiamat yang kelima, yaitu terbit matahari dari sebelah barat. Terbitnya matahari dari barat. Nah, yang ini jangan diartikan artinya Islam itu muncul nanti dari Amerika, dari Eropa. Bukan. Benar-benar matahari, fisik matahari yang menerangi bumi kita hari ini yang akan terbit dari barat. Setelah matahari terbit dari barat, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, esoknya kata Nabi terjadi tanda besar kiamat yang ke-6. Esoknya, yaitu keluarnya binatang raksasa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, yang Allah sebut dengan nama Dabbatul Ardi, ya. Binatang Dabbatul Ardi. Binatang ini muncul di 3 tempat yang berbeza-beza, di waktu yang berbeza-beza. Binatang ini kata Rasulullah SAW muncul sebanyak 3 kali, membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Apabila dia bertemu dengan manusia yang tidak beriman pada Allah, tongkat Nabi Musa diketokkan ke kepalanya, maka menghitamlah wajah orang itu dan menjadi buruk bentuk rupanya. Adapun bila berjumpa dengan orang beriman, dia akan usapkan cincin Nabi Sulaiman ke keningnya, maka akan putih bercahayalah wajah orang beriman ini. Maka saat itu manusia hanya 2 model saja lagi. Model putih bersih bercahaya indah, satu lagi hitam rupanya sangat buruk, tapi tak ada perang. Setelah selesai tugas binatang ini, terjadilah tanda besar kiamat penutup. Yang ketujuh ya. Yang ketujuh. Apa itu? Berhembusnya, bertiupnya angin lembut dari negeri timur, kata Rasulullah. Ternyata ada hadis yang lain, yaitu dari negeri Yaman. Angin tersebut akan membungkus bumi ini. Di mana saja angin itu, di mana saja ada orang yang beriman kepada Allah, sekecil apapun imannya kepada Allah, angin tersebut akan mendatanginya
dan menyentuhnya. Siapapun yang disentuh oleh angin tersebut sementara dia orang yang beriman, maka langsung meninggallah orang itu di tempat saat itu juga. Asal terkena angin itu langsung meninggal. Maka disinilah seluruh orang beriman di muka bumi meninggal serentak. Berarti ini angin lembut kematian. Ya, ini tanda besar kiamat yang nomor berapa? Yang ketujuh. Artinya di sini selesai dah, tutup. Umat Nabi Muhammad sudah berakhir sampai di sini. Cerita Islam sudah berakhir sampai di sini. Tersisa 1-2 generasi kata Nabi. Terjadi tanda besar kiamat yang ke-8, di sini yang ke-9, dan di sini yang ke-10. Apa ini yang ke-8? Terjadinya penenggelaman bumi sebelah barat. Sebelah timur dulu. Bumi sebelah timur Allah tenggelamkan. Indonesia tenggelam, masuk ke dalam laut seluruhnya. Malaysia, Singapura, ya, apalagi Thailand, Fatani, Jepang dan lain-lainnya, seluruhnya tenggelam masuk ke dalam laut. Ini tanda besar kiamat yang luar biasa yang nomor 8. Yang ke-9-nya terjadi, yaitu penenggelaman bumi sebelah barat. Maka Amerika Serikat, Eropa, Afrika, seluruh negeri-negeri sebelah barat seluruhnya tenggelam masuk ke dalam laut. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, yaitu munculnya api raksasa. Muncul api raksasa, api yang sangat besar dari bumi Yaman. Bumi Yaman. Ada yang rajin buka berita hari ini. Anda kan punya phone Binbit, Android, handphone yang canggih yang ada internetnya. Silakan buka berita terkini tentang Yaman, bukan perangnya ya, tentang alam yang terjadi, fenomena alam yang menakjubkan di Yaman hari ini. Di Yaman sudah ditemukan sebuah area yang sangat luas, yang area itu panas dan mengeluarkan asap dari dasar buminya. Ketika ditelusuri dengan helikopter di atasnya, ternyata retakan-retakan bumi begitu nampak dan nyata di situ. Apa yang ada di dalam retakan itu? Sumber energi api yang sangat besar dan menakutkan. Di mana-mana retakan itu dilihat ada sumber energi api. Subhanallah, hari ini Allah seolah-olah memperlihatkan, siap-siaplah hai manusia. Pertanda yang ke-10 saja sudah mulai Allah nampakkan sekarang. Wahai hamba-hamba Allah, yuk sekarang kita dengarkan sesuatu yang lebih membuat kita yakin bahwa kita sudah sangat dekat. Nabi menceritakan umur umat Islam, yaitu mulainya beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul, ya, sampai kepada wafatnya seluruh orang Islam di muka bumi. Nabi telah menyebutkan masa mereka, subhanallah. Ini akan menjadi sebuah pemikiran yang mendalam buat kita semua. Nabi mengatakan umur umat Islam, yaitu dimulainya beliau menjadi Nabi dan Rasul, adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Ya, umur umat Yahudi berarti ini ada Nabi Musa. Kemudian umur umat Nasrani berarti ada Nabi Isa. Umur umat Yahudi sampai Nabi Isa diutus, dari Nabi Musa ke Nabi Isa, ini 2000 tahun. 2000 tahun. Demikian dalam sejarah. Sementara jarak dari sini kemari ada 2000 tahun. Ya. Dan ini terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Islam agamanya. Kaum muslimin, ini jarak antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad adalah 600 tahun. 600 tahun. Maka Nabi mengatakan umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Berarti 2000 kurang 600. Berapa? 1400 tahun. 1400 tahun. Umur umatku sampai meninggalnya seluruh umat Nabi sedunia adalah umur umat Yahudi dikurangi umur umat Nasrani, 1400 tahun. Hitungan Hijriah 1400 tahun.
Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, umur umatku ditetapkan oleh Allah hanya 1 hari saja. Awalnya hanya 1 hari, lalu Allah menambahkan lagi setengah hari lagi. Allah menambahkan setengah hari lagi. Dan Nabi berdoa, semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan usia mereka setengah hari lagi. Dan memang makin ke ujung umat Islam kelihatan semakin sangat lelah dan lemah hari ini. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan setengah hari lagi. Coba, 1 hari menurut Allah berapa lama kita menghitung di bumi? Dalam surah Sajadah 1000 tahun. Ya tidak? 1 hari menurut Allah kita menghitung di bumi ini 1000 tahun. 1 hari tambah setengah hari, jadi berapa? 1500. Nah, dengan ini Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali menyimpulkan umur umat Nabi ini lebih dari 1400 tahun dan tidak sampai 1500 tahun. Demikian menurut Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali. Sementara hari ini kita sudah 1436 Hijriah. Hijriah itu dari sini loh. Sejak Nabi Muhammad hijrah ada 10 tahun dan Nabi meninggal. Betul? Lihat, Nabi cara menghitungnya adalah Hijriah. Nabi menghitungnya dengan hitungan Hijriah. Kaum muslimin yang kami muliakan, yang ini hitungan Masehi apa hitungan Hijriah? Ini hitungan Masehi apa hitungan Hijriah? Hitungan Masehi kan? Di sini Masehi, tunggu dulu. Ya, Masehi juga sama kan? Kaum muslimin, kalau tahun Masehi dengan tahun Hijriah, mana yang lebih banyak harinya? Lebih banyak tahun Masehi, setiap tahun lebih banyak 10 hari. Betul? Sekarang ada 1400 tahun hitungan Masehi. Sementara Nabi menyuruh menghitungnya dengan hitungan Hijriah. Oke? Kalau seandainya 1 tahun itu perbezaannya ada 10 hari, artinya 1400 tahun kali 10 hari adalah 14.000 hari. Oke? 14.000 hari. Sekarang kalau dibagi 1 tahun adalah 365 hari. 365 hari hasilnya berapa? Hasilnya 38 tahun. Betul? Artinya 1436 apabila ditambahkan dengan 38 tahun, silakan tambahkan. Tambah 38. Berapa? 1474. Anggaplah sebegitu. Kalau jatah kita adalah 1400 tahun lebih dan maksimalnya adalah 1500 tahun, betapa sedikitnya waktu kita yang tersisa, maka terjadilah ke-7 tanda besar kiamat, kita masih hidup. Kita tidak cerita kapan kiamat ya. Ini bukan kapan kiamat, tapi ini adalah akhir umur umat yang kiamat kita tak tahu. Haram kita menyebutkan tanggal dan tahunnya. Akan tetapi akhir daripada umur umat Nabi intinya tidak lama. Sekarang kita hapus saja ini semua. Kita ambil kesimpulan bulat sajalah. Apa kesimpulannya yang paling nyata? Umur umat Nabi Muhammad adalah antara 1400 ke 1500 tahun Hijriah. Itu hitungan umur umat Nabi Muhammad, dan kita sudah 1436. Jika kita tambah-tambahkan, semakin sedikit waktu kita tersedia. Artinya hamba-hamba Allah benar-benar kita di ujung akhir zaman. Bukan dan tidak benar kita mengatakan, oh bisa jadi sekian ribu tahun lagi atau sekian ratus tahun lagi. La haula wala quwata illa billah. Padahal tanda-tandanya telah Allah nampakkan. Yuk mari kita lihat, agar ini semakin jelas dan semakin nyata. Dajjal tidaklah akan keluar sampai seluruh tanda-tanda kecil kiamat muncul dan ditutup oleh tanda kecil kiamat penutup, yaitu Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi keluar. Siapa Imam Al-Mahdi ini? Cucu kandung keturunan Nabi Muhammad SAW yang nasabnya sampai kepada Hasan bin Ali.
Nasabnya sampai kepada Hasan bin Ali. Bukan seperti yang diklaim oleh kelompok Syiah, yang mana mereka mengatakan Imam Mahdi ini nanti akan muncul, dia silsilah keturunannya sampai kepada Husain bin Ali. Rasulullah kan punya 2 cucu, Hasan Husain. Menurut seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Mahdi ini yang bernama asli adalah Muhammad bin Abdullah. Dia nasabnya kepada Hasan bin Ali. Demikian yang sahih. Sementara orang Syiah dengan hadis-hadis palsu yang mereka karang-karang mengatakan keturunannya dari Husain bin Ali, dan itu tidak benar. Oke, kemunculan Imam Mahdi ini, dan Nabi Muhammad menyebutkan Imam Mahdi itu munculnya di Mekah, di depan Ka'bah. Nabi menyebutkan alisnya seperti bulan sabit, indah, hidungnya mancung dan bagus tulangnya, bibirnya tebal tapi menawan, bukan tebal yang jelek, jidatnya luas, pelipisnya lebar, rambutnya ikal, hitam, kulitnya agak sedikit gelap, arah-arah ke coklat, tingginya sebegini, bentuk giginya begini, cara bicaranya begini. Dia akan dibaiat oleh umat dalam usia pas 40 tahun, pas dalam usia Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Ciri-ciri kemunculannya, nah ini yang Nabi sebutkan, perhatikan ini baik-baik. Ciri-ciri kemunculannya, bla 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 bla. Yang paling terakhir, saya sebut yang paling terakhir dulu. Yang paling terakhir, beliau akan muncul nanti di musim salju atau salji turun di Jazirah Arab. Ada dengar tidak? Jazirah Arab dituruni oleh salji. Dulu tidak pernah, tapi sekarang udah ini masuk tahun ke-5, salji selalu turun di Jazirah Arab. 3 minggu yang lalu dari Tabuk panjang terus sampai ke Gaza di Palestina, salji turun sampai ke betis. Sampai di Riyadh itu pun tidak boleh pesawat mendarat selama 1 minggu. Tidak ada mobil yang boleh jalan. Dulu Jazirah Arab itu kering panas, tapi hari ini wahai Allah, Jazirah Arab sudah mulai dituruni oleh salji tiap tahunnya. Dan Nabi mengatakan saat Al-Mahdi itu muncul, kalian mendengarnya, berangkatlah kalian, wajib berbaiat kepadanya walaupun merangkak di atas salji. Dan hari ini kita melihat salji sudah mulai menyelimuti Jazirah Arab. Subhanallah. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dia muncul saat itu. Dan kemudian Nabi mengatakan ciri yang nyata lagi yang lain, saat itu Suriah, Damaskus dipenuhi oleh peperangan. Masya Allah. Anda dengar berita kan tentang masalah Suriah? Dengar tidak kabar apa yang terjadi di Suriah? Ini pun masuk tahun ke-5, betul? Ini masuk tahun ke-5, peperangan, pembantaian oleh penguasa Suriah yang Syiah Nusairiyah kepada umat muslim Sunni yang ada di Suriah. Rasul mengatakan ada 300 orang tentara darat mengejar seorang lelaki dari Damaskus, dan tentara itu disebut dengan tentara Sufyani. Laki-laki yang dikejar ada di Madinah. Lalu laki-laki itu lari, berjalan kaki, lari. Kenapa berjalan kaki? Sekejap. Kenapa yang mengejar dari Suriah juga dengan jalan kaki? Sekejap. Ternyata kita tahu rahasianya. Nabi mengatakan saat Al-Mahdi itu muncul nanti, kalian sudah kembali ke zaman ini. Kalian akan berperang bersamanya dengan pedang. Kalian akan berperang bersamanya dengan menggunakan panah, dengan tombak, dengan menunggang kuda, dan kalian akan berjalan di atas kaki kalian. Summa uttum min haitsu badatum. Pada masa Imam Mahdi itu muncul, kamu sudah seperti zaman sekarang. Tak ada lagi teknologi canggih. Kemana perginya teknologi kita? Kemana pesawat tempur? Kemana perginya kapal induk? Kemana perginya semuanya? Subhanallah. Ingat, kaum muslimin,
Sebentar lagi saya akan uraikan. Menjelang Al-Mahdi muncul, akan banyak peristiwa-peristiwa besar yang menakutkan terjadi, dan kita demi Allah akan menyaksikan semuanya. Tsumma uttum min haitsu bada'tum. Kamu akan kembali seperti awal kamu datang dulu. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita dapat menjayakan program selama Perdana Peringkat Kebinaan Paguh bagi tahun 2015 1436 Hijrah. Ceramah yang kita jemput daripada Indonesia itu Al-Fadhil Ustaz Haji Zulkifli Muhammad Ali, dan daripada penyampaian banyak ibrah dan pengajaran yang kita dapat tahu dan kita dapat sedar bahawa kita umat di akhir zaman ni semakin menghampiri pada kiamat. Menyedarkan diri kita, dan saya sendiri pun bila dikhabarkan ataupun diberikan pendedahan macam tu, kita rasa tersentak bahawa kita ni baru terantuk balik, bahawa kita sedar bahawa kita ni selama ni lalai dengan dunia. Kita bersyukur sebab Allah hadirkan